Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, dimanapun kalian berada, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika di luar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah. Oh iya anak-anak, walaupun pembelajaran kita secara daring, tapi mudah-mudahan tidak menutup keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam kodo dan kodar. Masih ingat nggak kemarin kita membahas tentang pengertian kodo dan kodar? Apa sih itu kodo dan kodar? Ya, benar. Kodo itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya sejak zaman ajali dan tidak bisa dirubah. Sedangkan kodar, ketetapan dari Allah, namun bisa dirubah. Itu perbedaannya ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang macam-macam kodo dan kodar. Yuk kita bahas. Nah, pembahasan sekarang masuk ke dalam pembahasan macam-macam takdir. Tapi sebelum itu kita ulas dulu nih, masih ingat nggak kalian di pembahasan sebelumnya? Kita membahas mengenai hubungan antara kodo dan kodar. Nah, bagaimana sih kira-kira hubungan antara kodo dan kodar itu? Coba kita lihat, ada kodo dan ada kodar. Kalau kodo merupakan rencana Allah sejak zaman ajali itu, tapi tidak bisa dirubah. Sedangkan kodar itu rencana dari Allah tapi dapat berubah sesuai dengan usaha dan doa. Maka hasilnya itu nanti bisa berubah. Asal ada ikhtiar, usaha, dan doa. Seperti itu. Nah, perpaduan antara kodo dan kodar itu disebut dengan takdir. Takdir itu apa? Takdir adalah perpaduan atau gabungan antara kodo dan kodar. Takdir merupakan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kadar atau ukurannya masing-masing. Nah, selanjutnya masuk ke dalam macam-macam takdir. Memangnya ada berapa sih macam-macam takdir itu? Ada yang tahu nggak? Betul, ada dua. Yang pertama ada takdir mubram, yang kedua ada takdir mu'allaq. Apa sih itu takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubram sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Berbeda dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'allaq sifatnya fleksibel, belum baku alias masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya tersebut. Kira-kira paham nggak? Coba kita lihat contoh dari takdir mubram. Kalian bisa lihat gambar? Kira-kira gambar apa sih itu? Yaitu merupakan ilustrasi dari hari kiamat nanti bahwa bumi itu akan hancur lebur gitu. Jadi kiamat itu Allah sudah rencanakan kapan terjadinya, bagaimana prosesnya, dan nanti hanya Allah yang berkehendak untuk menjadi takdirnya. Dan hanya kita ketahui setelah itu terjadi. Jadi kan kita nggak tahu nih kapan terjadi kiamat, bagaimana prosesnya. Kita cuma bisa berangan-angan yang ada di Al-Quran bahwa proses terjadinya kiamat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kan belum terjadi. Dan nanti terjadinya itu sesuai takdirnya Allah. Begitu. Kemudian selanjutnya ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu contohnya seperti ini nih. Coba kita lihat gambar, rajin belajar kan? Jadi ilustrasinya seperti ini. Rapi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab atau dosen pendidikan agama Islam, maka untuk mencapai cita-citanya itu ia harus belajar dengan tekun
serta mendalami ilmu bahasa Arab tersebut atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Jadi akhirnya Rapi tersebut berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di sebuah perguruan tinggi. Atau misalkan kalian cita-citanya ingin jadi dokter, misalnya. Gimana caranya untuk bisa nggak sih kita jadi dokter? Kemungkinan bisa. Asal ada usaha dan doa. Insya Allah nanti hasilnya itu kalian bisa menjadi seorang dokter. Begitu, bisa dipahami nggak kira-kira? Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan tentang macam-macam kode dan kodar sudah selesai. Nah, apakah kalian bisa menyimak yang Ibu jelaskan tadi? Mudah-mudahan bisa menyimak ya. Sebelum kita tutup, Ibu kasih pertanyaan ya. 1. Ada berapa macam-macam kode dan kodar atau misalkan yang sering kita sebut takdir? 1, 2, 3. Ya, betul, ada 2. Yang pertama ada takdir mubram, yang kedua ada takdir mu'allaq. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang takdir mubram itu apa dan takdir mu'allaq itu apa. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai, kita cukupkan sekian. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, Ibu akhiri dengan pembacaan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya.